Di mana di siklus ini mulai banyak menggunakan tenaga manusia. Kemudian cerita juga aset tetap yang bukan infrastruktur seperti gedung atau kendaraan gitu ya, tapi misalkan equipment untuk menjalankan produksi, mesin-mesin produksi. Nah, sekarang karena kemarin kita bicara tentang labor, mulai bicara tentang penggunaan labor yang paling banyak itu kan di siklus produksi gitu. Kecuali kita menggunakan CM misalkan ya. Tapi dalam konteks ini kita coba lihat dulu dari penggunaan labor SDM-nya paling banyak itu di siklus produksi. Nah, di siklus penggajian ini kita mau melihat bagaimana labor yang digunakan itu mendapatkan pembayaran yang tepat, kira-kira gitu. Jadi ada siklus penggajiannya, ada manajemen SDM-nya. Seharusnya di mata kuliah manajemen sudah dapat nih mata kuliah manajemen ada bab terkait manajemen SDM. Ruang lingkupnya hampir sama sih, beda-beda tipis lah ya. Bedanya cuman mungkin sudut pandangnya saja. Kalau di manajemen lebih ke manajerial, kalau di sini mungkin kita akan coba melihat bagaimana sistem informasi bisa mendukung manajemen. Tapi intinya sama. Jadi kemarin kan kita cerita siklus pendapatan, pengeluaran, produksi. Pasti di sana ada tenaga kerja. Paling banyak tenaga kerjanya ada di siklus produksi. Siklus produksi perlu keahlian yang sangat spesifik karena terkait operasi dari mesin-mesin produksi misalkan atau prosedur-prosedur produksi tertentu yang dia biasanya punya kualifikasi tertentu lah, kompetensinya tertentu. Contoh, nggak mungkin kan kalau tukang masak itu disuruh bikin rumah gitu, jadi tukang bangunan kan nggak mungkin ya. Demikian juga sebaliknya, tukang bangunan disuruh jadi tukang masak nggak mungkin. Maka di sini dia perlu orang dengan kompetensi khusus. Nah, dan sangat bergantung dengan perusahaannya, organisasinya, produk yang mereka mau pasarkan seperti apa, kemudian bagaimana mereka definisikan produknya, apakah ingin mendekat ke permintaan customer atau mereka melakukan riset sendiri, kira-kira gitu ya. Jadi itu sangat bervariasi. Nah, orang yang dibutuhkan juga tentu sangat spesifik gitu ya, sesuai dengan karakteristik dari produknya, dari perusahaannya, dari organisasinya. Maka itu di sini kita belajar manajemen SDM-nya. Sebetulnya alurnya sama saja dengan manajemen SDM di mata kuliah manajemen. Jadi dari awal ada proses identifikasi kebutuhan, kemudian rekrutmen, proses seleksi, kemudian ada kalau di mata kuliah manajemen ya harusnya ada orientasi gitu ya. Kemudian penempatan itu, pemberian tugas, kemudian ada training, diklat, ada evaluasi kinerja, sampai pada terakhir keputusan apakah dia akan dipertahankan, apakah dipromosikan, apakah diberhentikan, atau yang lainnya. Jadi ada hasil dari evaluasi kinerja itu kemudian sampai kepada manajer SDM tentunya untuk mengambil keputusan terkait SDM. Kira-kira alurnya seperti itu di manajemen SDM. Nah, selain itu ada juga cerita tentang penggajian. Kan kemarin kita bicara ya, kalau kita menggunakan labor, kita makainya man hours. Kalau kita menggunakan banyak equipment, kita menggunakannya mesin hours. Nah, penggajian itu konteksnya adalah man hours. Jadi bagaimana kita membayar kompensasi atas tenaga kerja yang ada di perusahaan. Kira-kira gitu. Sekarang kita coba lanjut. Ini adalah ruang lingkup dari manajemen SDM. Manajer SDM itu ruang lingkupnya kira-kira ini. Ya hampir sama sih sebetulnya, mirip-mirip. Jadi kalau di sini dijelaskan recruiting and hiring new employees. Jadi melakukan rekrutmen dan penerimaan pegawai baru, mengangkat pegawai baru. Rekrutmen itu berarti ada buka lowongan, terima aplikasi pendaftaran dari pegawai gitu ya, aplikasi lamaran untuk bergabung ke perusahaan, kemudian melakukan seleksi, dan dari yang terpilih di seleksi itu kemudian diangkat sebagai karyawan, kira-kira gitu. Dengan kontrak berarti kalau sudah diseleksi, di hire, diangkat, berarti dia sudah ada kontrak perjanjiannya. Maka dia akan memberikan kinerja dan
kira-kira ini kasih kinerja, dia akan dapat kinerja atau performance gitu ya, dia akan dapat kompensasi atau bayaran, kira-kira gitu, kira-kira seperti itu bayangan. Jadi ketika sudah diangkat pegawainya, maka akan ada kinerja yang diberikan, kemudian ada kompensasi atas kinerja yang dihasilkan. Kalau mesin ya tentu ada masa manfaatnya gitu ya, kemarin kita belajar masa manfaat gitu ya. Masa manfaat bisa dilihat dari produktivitinya atau dilihat dari period waktunya. Tentu cerita equipment ya ceritanya mesin hours, biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin itu, kira-kira gitu ya. Jadi bedanya kalau ini kan gaji, kalau mesin adalah biaya untuk mengoperasikan mesin, bedanya di situ. Ini gaji. Lalu di sini ada training. Nah, training ini dilakukan ketika ada gap antara skills yang dibutuhkan oleh organisasi dengan skills yang ada pada employees. Jadi ketika ada gap, yang dibutuhkan organisasi itu skillnya seperti apa, kemudian yang tersedia di employees itu skillnya seperti apa. Ini kemudian ada tahapan untuk melakukan training, peningkatan kompetensi, atau di bahasa yang lain capacity building juga bisa, untuk menutup gap antara kebutuhan organisasi terhadap skill karyawannya dengan apa yang available, yang tersedia. Oke, kalau sudah di sini ada job assignment, penempatan tugas, memberikan tugas yang sesuai, yang relevan dengan kompetensinya. Kemudian memberikan kompensasi atas kinerja yang diberikan, lalu melihat evaluasi dari kerja-kerja yang sudah dilakukan. Jadi kalau ini dilakukan karena dia sudah bekerja, kalau ini dilihat hasil pekerjaannya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan, apakah dia akan dipertahankan atau dia akan dilepas. Gitu ya. Jadi dengan melihat evaluasi kinerja tadi, itu kemudian manajemen akan melihat apakah dia akan dipertahankan atau dia akan dilepas. Apakah dia akan promosi atau dia tetap, gitu ya, atau dia akan dilepas. Bisa juga treatmentnya sebenarnya banyak sih. Kalau di manajemen SDM itu treatmentnya banyak. Bisa dia diberikan promosi jabatan, dia bisa dia dirotasi, bisa dia dimutasi, bisa dia diberikan tugas tambahan. Ya, kalau kinerjanya bagus, dia dapat tugas tambahan yang berarti man hours-nya bertambah kan. Berarti dia punya kesempatan untuk menambah penghasilannya. Bisa jadi dia dikurangi jam kerjanya. Karena apa? Karena ada performan yang kurang bagus. Bisa jadi dia kena scoring, kena sanksi. Biasa jadi dia turun, kena potongan upah, gaji, diturunkan. Bisa jadi dia kena pemutusan hubungan kerja, PHK. Kira-kira itu. Jadi treatmentnya itu banyak. Di akhir tapi ya, setelah kinerjanya itu dievaluasi. Itu ruang lingkupnya kira-kira itu. Di manajemen SDM. Ini sama nih, ini cuman bahasa Indonesianya aja ya, bukan pelecehan, tapi kadang-kadang ada yang lebih mudah melihat bahasa Indonesianya. Jadi yang tadi sama, tadi bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia, tapi kurang lebih ruang lingkup tentang tugas-tugas manajemen SDM. Nah, manajemen SDM dan pengaruhnya terhadap organisasi. Ada yang bisa bantu saya? Tanggal berapa sekarang? 20? 28, Pak. 28, Pak. 28 siapa absen 28? Ada nggak 28 di kelas ini? Nggak ada, Pak. Sampai 26 aja. Kelas ini kena diskon ya? Kena diskon sampai 26. Jadi 28 nggak ada. Baik. Kalau gitu ini bulan apa? Bulan 7 ya? Bulan Juli 7. Siapa absen 7? Saya, Pak. Siapa? Oh, Dimas. Dimas, tolong bacakan yang atas. Ada dua poin nih. Tolong bacakan yang atas, Dimas. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, tinggal dibaca berarti. Kesuksesan suatu organisasi. Enggak, baca bahasa Inggrisnya dulu. Organizational success depends on skilled and motivated employees because their knowledge and skill affect the quality of the goods and services provided to customer. Oke. Lumayan ya, lumayan. Sekarang bahasa Indonesianya gimana terjemahannya? Kesuksesan suatu organisasional itu bergantung pada skill dan motivasi dari pegawainya, Pak. Karena
dari pengetahuan dan skillnya itu mempengaruhi kualitas dari produk ataupun jasa yang akan diberikan kepada customer, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Jadi bukan kesuksesan organisasional, tapi kesuksesan dari sebuah perusahaan gitu ya, itu sangat bergantung pada skill dan motivasi dari karyawannya. Ingat ya, tadi kita cerita skill itu. Ini ada skill, ada skills, ada knowledge. Bedanya skill sama knowledge apa sih, Giri? Ada yang tahu nggak? Sebentar. Dimas tadi udah bacain ya. Dimas tunjuk temennya. Apa bedanya skill sama knowledge? Biar fair kan, dia nunjuk juga kan enak. Jangan saya terus yang nunjuk. Siapa Dimas? Rafi, Pak. Siapa? Muhammad Rafi, Pak. Muhammad Rafi, mana? Saya, Pak. Silakan. Apa bedanya skills dengan knowledge? Kalau skill itu apa kalau knowledge itu apa? Bukan yang buat jalan ya. Skill bukan yang buat jalan, itu skill itu. Skill. Apa Rahel? Kalau knowledge itu lebih ke kemampuan untuk mengenali dan mengetahui, Pak. Dan tapi kalau skill itu lebih ke kemampuan untuk melakukan sesuatu. Oke. Baik, terima kasih Muhammad Rafi. Baik, Pak. Jadi skills dan knowledge itu bedanya adalah kalau kita hanya punya knowledge, itu kita masih ada di kepala kita itu. Jadi knowledge itu kita tahu akan sesuatu. Jadi, Anda ngerti nggak caranya bikin sate, gitu kan? Tahu nggak cara bikin sate? Tahu Pak, gampang tuh, daging potong-potong, masukin ke tusukannya, bakar. Knowledge-nya tahu ya, tapi skillnya pas jadi angus. Oke? Itu berarti antara knowledge dan skills Anda punya level yang berbeda. Knowledge-nya oke, tahu. Tapi begitu masuk ke skills, hasilnya knowledge adalah bagaimana melakukan suatu, skills adalah kemampuan orang untuk melakukannya. Jadi udah bisa dia, bukan cuma tahu, tapi dia sudah bisa. Nah, untuk bisa punya skills yang bagus, orang harus punya knowledge. Artinya, dengan skills dengan knowledge yang bagus, orang akan punya potensi untuk mengembangkan skillnya. Ceritanya gitu. Jadi dia kalau knowledge-nya nggak punya, skills-nya akan sulit dibangun. Kalau knowledge-nya punya, akan mudah membangun skills. Semakin tinggi knowledge yang dimiliki, semakin lengkap, akan semakin cepat dia untuk membangun skill-nya. Kebayang nggak? Jadi semakin lengkap, ada orang yang belajarnya nggak banyak, tapi dia based on experience. Gitu ya. Karena sering melakukan, maka dia jadi ahli. Skills-nya jadi ada sebuah istilah di yang saya dengar gitu ya, dari dulu direktur yang tempat saya yang lama. Dia bilang repetition is mother of knowledge. Is mother of skills, sorry. Repetition is mother of skill. Jadi mengulang-ulang sesuatu itu adalah induk dari skills, kemampuan. Jadi Anda bisa mendapatkan skills itu dengan mengulang sesuatu, mengerjakan lagi. Nah, bedanya orang yang punya knowledge, ketika dia melakukan repetition, dia lebih mudah kan, karena knowledge sudah punya kan, tingkat kegagalannya itu lebih rendah. Kebayang ya bedanya ya. Ada orang yang nggak punya ilmunya, dia belajar sendiri dengan pengalamannya, maka mungkin akan lebih sering gagal. Gagalnya mungkin parah, karena dia nggak punya knowledge-nya. Tapi dia based on experience. Oh, kemarin jadinya kayak gini. Bakar sate sekarang kemarin gosongnya agak banyakan, sekarang cuma separuh. Besok lagi yang gosong tusukannya gitu ya, patah gitu ya, macam-macam gitu ya. Jadi dia based on experience, bukan knowledge. Tapi kalau dia punya knowledge-nya, dia akan lebih cepat. Jadi kira-kira gitu ya. Waktu itu sih saya dikasih contohnya ini sama direktur saya. Kung Fu Panda. Ada yang pernah nonton Kung Fu Panda nggak? Tahu filmnya? Kung Fu Panda. Tahu. Jadi dia
nyontohinnya Kung Fu Panda gitu. Saya juga nggak tahu kenapa dia nontonnya Kung Fu Panda itu. Tapi ya udah, akhirnya kita sepakat kita pakai contoh Kung Fu Panda. Tokohnya Kung Fu Panda itu katanya panda itu ya. Ya Kung Fu Panda tokohnya panda ya. Itu dia nggak punya kemampuan untuk kungfu bela diri, tapi dia sering melakukan gerakan-gerakan itu bukan karena knowledge-nya tapi karena apa? Ada yang nonton nggak? Ada yang tahu nggak? Di ceritanya itu dia melakukan gerakan-gerakan itu karena apa? Karena nyari makanan ya. Dia termotivasi oleh makanan kan? Dia cari makanan kan? Dia rebutan makanan sama siapa tuh yang saya nggak tahu deh. Ada macannya gitu, ada macan, ada ular gitu. Jadi dia berebut makanan, dia termotivasi untuk melakukan gerakan-gerakan itu yang dilatih oleh orang-orang yang sudah belajar duluan gitu. Tapi bukan motivasinya bukan karena knowledge-nya, dia motivasinya itu karena cari makanan. Dia suka dengan makanan. Itu. Dan dia karena itu dia mengulang-ulang gerakan-gerakan itu dan jadi expert. Yang tadinya nggak bisa lompat karena ada makanan bisa lompat. Tapi macam-macam lah ya, macam-macam. Nah, kira-kira itu adalah bagian dari konsep yang ada. Jadi repetition is mother of skills. Jadi kalau Anda mengulang sesuatu maka Anda akan punya skill. Nah, knowledge ini membantu seseorang untuk lebih cepat beradaptasi dengan keadaan sehingga ketika dia mengulang tingkat kegagalannya itu lebih kecil. Kemarin kebayang ya, waktu kita bicara siklus produksi, kita ada barang gagal produksi yang nggak lolos quality control, spoilage, scrap atau apapun namanya, reject itu apapun namanya. Nah, maka orang yang punya knowledge tingkat kegagalannya akan lebih rendah. Gitu. Harapannya itu. Karena ketika dia melakukan sesuatu itu dia lebih cepat untuk beradaptasi karena knowledge-nya sudah punya dibandingkan kalau dia nggak punya sama sekali. Bisa sih jadi ahli dengan repetition yang terus menerus gitu. Berarti dia punya motivasi yang sangat tinggi untuk melakukan pengulangan entah apapun yang jadi motivasinya. Tapi contohnya tadi dicontohin Kung Fu Panda, kira-kira gitu. Kemudian jadi karyawan itu ada dua. Ada yang kombinasinya begini. Ada yang motivasinya tinggi, ada yang skills-nya tinggi. Ini championnya di sini nih. Ini perusahaan pasti akan selalu berharap karyawannya itu punya skills yang tinggi, punya motivasi yang tinggi. Tapi kuadrannya nggak cuma itu, ada kuadran yang lain. Ada yang motivasinya tinggi, gitu ya, skillnya rendah. Ada yang motivasinya rendah, skillnya tinggi. Nah, harapannya adalah yang dikejar yang ini. Kalau udah ada yang ini nih, kasih dia kerjaan, kasih dia tantangan, kasih dia promosi, kasih dia bonus, kira-kira gitu ya. Karyawan yang lain harapannya dibawa agar mendekat ke sini. Kalau yang motivasinya sudah tinggi, maka dia dibangun skillnya dengan training. Kalau yang skillnya udah tinggi tapi ada masalah di motivasi, maka dia dibangun dengan soft skill. Jadi dibangun soft skillnya. Maka harapannya bisa mendekat ke kuadran yang atas ini, kanan atas. Tapi ada yang skillsnya rendah, ada yang skillsnya rendah dan motivasinya juga rendah. Ini yang kemudian menjadi target untuk dikeluarkan dari perusahaan. Jadi kondisinya seperti itu. Maka disebut kenapa skill dan motivasi itu sangat berpengaruh kepada kinerja seorang karyawan di dalam perusahaan. Dan itu akan berdampak pada kesuksesan perusahaan. Karena ada dua kuadrannya. Ada yang skillnya tinggi dan motivasinya tinggi, itu yang dicari. Tapi ada yang kemudian salah satunya rendah. Nah, itu yang kemudian harus dikejar, ditutup agar mereka sampai ke kuadran yang kanan atas. Yang nggak bisa dipertahankan adalah yang di kanan, yang di kiri bawah. Jadi kalau ada pegawai yang skillnya tinggi, motivasinya rendah, tapi kemudian dia nggak bisa dibangkitkan, skillnya itu biasanya nggak akan keluar, maka kinerjanya rendah terus. Entah kenapa dia nggak punya motivasi, gitu. Ada masalah atau yang lainnya, ada masalah psikologi atau yang lainnya, dia nggak keluar skillnya. Jadi bedanya skills dengan knowledge. Kalau bedanya skills dengan kinerja apa? Tadi siapa yang terakhir jawab? Muhammad Rafif ya? Muhammad Rafif? Ya, Pak. Tunjuk temanmu. Siapa lagi? Bedanya... Sebentar, saya belum tanya. Iya. Bedanya skills dengan performance atau kinerja. Siapa yang ditunjuk? Siapa? Kira, Pak. Absen berapa? 25. Absen 25.
absen 25 siapa? Safira. Safira ya? Iya, Pak. Oke. Saya nggak tahu kenapa Raffi menunjuk Safira, tapi ya kita terima saja ya. Silakan Safira, apa bedanya skills dengan performance atau kinerja? Tadi kan kemampuan atau kecakapan dia dalam melakukan sesuatu hal, Pak. Yes. Menurut saya kalau kinerja itu lebih ke hasil kerjanya atau kualitasnya gitu, prestasi kerjanya, Pak, yang dilakukan oleh seseorang tadi. Oke. Ada yang lain? Ada yang beda nggak sama Safira? Safira mau tunjuk siapa? Saya tunjuk Rafif, Pak. Ya sama aja, bolak-balik, udah nggak usah. Nanti Safira menunjuk Rafif. Jadi, saya tambahin sedikit dari penjelasannya Safira. Jadi, skills adalah apa yang ada pada seseorang. Oke, kebayang ya? Skills adalah apa yang ada pada seseorang. Kemampuan dia untuk melakukan sesuatu, itu adalah skills. Biasanya diperoleh karena pendidikannya, karena pengalamannya, gitu ya. Biasanya diuji dengan melihat ijazahnya, sertifikatnya, gitu ya. Hasil uji kompetensinya, itu biasanya skillnya dilihat di situ. Nah, sedangkan kinerja adalah bagaimana seseorang itu menggunakan skills dalam menyelesaikan pekerjaannya. Itu kinerja. Maka Anda nggak mungkin mengharapkan orang punya kinerja tinggi kalau dia nggak punya skillnya. Kira-kira gitu. Contoh. Saya dosen nih, mau kerja jadi dosen, dites dulu. Gitu, dites dulu. Tes yang relevan untuk kompetensi seorang dosen. Kalau sudah punya, dianggap punya, oke, berarti bisa jadi dosen. Bisa jadi dosen. Belum tentu ketika jadi dosen yang bagus. Kenapa? Mungkin skillnya keluar, mungkin enggak. Contoh yang paling mudah adalah pemain bola. Pemain bola ya. Siapa nggak tahu Messi, nggak tahu Ronaldo itu? Kebayang ya? Apakah mereka selalu main bagus? Tidak, Pak. Enggak ya? Enggak selalu main bagus. Tapi skill mereka tinggi. Paling tinggi sementara ini di antara pemain bola yang lain. Kebayang ya maksud saya? Jadi skills itu ada pada seseorang, tapi apakah dia keluar ketika dia bekerja itu adalah kinerja, performance. Gitu. Wah, mainnya jelek banget dia malam ini itu. Tapi dia bagus sebetulnya, skillnya. Cuman kali ini dia jelek. Itu berarti kinerja. Jadi kan bisa membedakan antara skills dengan kinerja. Nggak mungkin ada orang main. Jadi skills dan kinerja itu berhubungan tetapi tidak sama. Skills itu sudah ada pada seseorang, tapi apakah dia keluar ketika bekerja? Kalau dia keluar, maka kinerjanya bagus. Maka Anda nggak bisa merekrut orang yang nggak punya skills yang relevan dengan jenis pekerjaannya. Makanya tadi ada di salah satu tahapan di ini adalah job assignment, gitu. Ditempatkan di tempat yang sesuai dengan skillsnya dia. Gitu. Kebayang ya, antara skills, motivasi, knowledge, dan performance. Jadi kalian biar nggak rancu di antara 4 faktor ini. Ada skills, motivasi, kemudian knowledge, dan juga performance. Itu gimana mendudukannya. Nah, kira-kira gitu. Nah, maka untuk bisa punya performance yang bagus, skillsnya itu biasanya keluar bareng sama motivasi. Jadi skillsnya dia didukung sama motivasi yang tinggi, maka dia akan keluarkan itu semuanya. Kalau dia lagi ada masalah, dia lagi nggak semangat, itu biasanya skillnya nggak keluar optimal. Itu yang kemudian membuat kinerjanya jadi jelek. Kebayang ya? Kebayang. Knowledge tadi udah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke yang bawah. Tadi siapa ya? Terakhir Safira ya? Safira? Ya, Pak. Siapa yang mau kamu tunjuk tuh temanmu untuk baca yang bagian bawah nih? Masih ada 1 poin lagi. Siapa ya? Si ini aja lah, Pak. Si Farhan aja, Pak. Ahmad Farhan. Saya nggak tahu kenapa tunjuk Ahmad Farhan. Silakan, Farhan. Ya, Pak. Baca, Pak. Baca dulu Inggrisnya. In manufacturing firms, where direct labor costs represent only a fraction of total direct costs, employees are a key cost driver in that the quality of their work affects both
overall productivity and product defect rates. Terus artinya Di perusahaan manufaktur, di mana cost daripada tenaga kerjanya merepresentasikan fraksi total daripada fraksi Golkar ya. total cost daripada direct labor, Pak. Dan pegawai adalah kunci utamanya atau cost driver yang akan membentuk biayanya itu nanti gitu, Pak. Yang akan menjadikan quality daripada pekerjaannya gitu, Pak. Jadi tergantung semua berdasarkan karyawannya, Pak. Oke. Fraction itu apa sih, fraksi? Coba Fraction, kalau kalian ngelihat fraksi di yang kita sering dengar di DPR ya, fraksi gitu. Apa kira-kira ini ya? Pemahaman dari kata fraksi itu? Fraction, fraksi. Fraksi adalah sebagian atau bagian kecil atau sebagian gitu ya. Maksudnya itu ya, fraction adalah sebagian saja dari keseluruhan yang ada. Di DPR juga kalau ada fraksi-fraksi tertentu, itu fraksi itu adalah bagian kecil saja, bukan mewakili semuanya, maka disebut fraksi. Jadi in manufacturing firms where direct labor costs represent only a fraction of total direct costs, employees are a key cost driver in that the quality of their works affect both overall productivity and product defect rates. Jadi di perusahaan manufaktur itu employees itu penting karena kualitas dari pekerjaan mereka itu mempengaruhi dua hal. Kebayang ya, kita udah bahas ini di siklus produksi kemarin. Mempengaruhi produktivitas dan defect rates. Barang yang berhasil dihasilkan, tetapi juga barang yang gagal memenuhi standar quality control. Itu dari karyawan. Oke. Kebayang kemarin hubungannya antara barang gagal produksi dengan biaya yang ditimbulkan. Oke ya. Nah, jadi di perusahaan manufaktur ternyata kalau kita banyak menggunakan labor, kembali lagi kita banyak menggunakan labor, bukan CIM. Kemarin kita sudah bicara konsekuensi dari penggunaan CIM adalah shifting dari man hours ke machine hours. Kalau begitu keadaannya, maka kita akan semakin sedikit membahas tentang human resource, SDM, dan membahas penggajiannya. Karena semakin sedikit porsi dari man hours. Oke, jadi kalau kita cerita konteksnya penggajian, maka akan lebih banyak menggunakan labor, tenaga manusia, daripada menggunakan machine, equipment. Maka porsinya man hours tetap menjadi dominan, tidak seperti CIM yang lebih dominan machine hours. Kira-kira. Nah, ini oke ya. Jadi kemarin kita sudah bahas juga bagaimana menghitung throughput-nya. Jadi ternyata produktivitasnya itu tidak semata-mata ketika Anda menghasilkan sebuah produk itu bisa dikatakan bagus gitu. Dilihat dulu lolos nggak quality control. Kalau ada produk yang gagal produksi gitu, maka kita lihat, kemarin kan sudah kita hitung ya. Ternyata kalau ada 100 unit produk, ada 20 yang gagal produksi, maka imbal hasil yang bisa diperhitungkan itu hanya 80/100. 80% saja imbal hasilnya. Otomatis akan mengurangi profit atau bahkan bisa menimbulkan loss. Tinggal dilihat gitu kan, berapa cost-nya, total cost-nya berapa, fixed cost dan variable cost-nya berapa, dari hasil penjualannya itu ketemu berapa, maka akan mengurangi profitnya. Semakin turun berarti semakin tipis marginnya, semakin tipis profitnya. Kalau dia di bawah total cost, maka bisa jadi dia loss, rugi. Oke. Jadi semakin banyak produk defect-nya akan jadi masalah. Ini kira-kira pengaruhnya antara labor dengan organisasi. Nah, keputusan penting di manajemen SDM terkait berapa banyak pegawai diperlukan. Jadi bagaimana caranya menentukan jumlah pegawai yang ada di dalam organisasi kita. Berapa banyak sih kita perlu merekrut, kemudian keahlian apa saja yang harus direkrut itu, orang-orang dengan kompetensi apa yang harus direkrut. Kemudian ada nggak kompetensi gap dari yang kita butuhkan dengan yang tersedia. Ini bisa macam-macam ya, Bisa gapnya itu antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan di pasar, bisa gapnya itu antara kebutuhan organisasi dengan pegawai yang sudah direkrut masuk ke dalam organisasi. Jadi itu kondisi yang ada di sana. Bisa jadi skill dari seseorang, kompetensi dari seseorang itu bisa memenuhi, bisa jadi juga dia masih ada gap antara kebutuhan organisasi dengan
skill yang dia miliki. Bisa kondisinya itu ketika rekrutmen, jadi masih ada di pasar tenaga kerja. Bisa jadi ketika sudah hasil rekrutmen, sudah diterima. Tetap masih ada gap. Makanya tadi perlu dengan training. Kemudian apakah training efektif untuk dilakukan ketika ada gap? Kemudian evaluasi kinerja. Nah, pertanyaan apakah training itu efektif untuk dilakukan? Itu pertanyaannya terkait dengan gap tadi. Apakah gapnya itu karena kekurangan jumlah SDM? Atau gapnya itu karena kekurangan skill, kompetensi? Kalau skillnya karena kekurangan dari sisi kompetensinya, maka bisa dengan training. Tapi kalau dari sisi kurangnya itu karena jumlah pegawainya, maka dengan rekrutmen. Kalau kekurangan jumlah pegawai ditambah kekurangan dari sisi kompetensi, maka akan ada rekrutmen dengan kompetensi yang berbeda, kalian khusus yang berbeda. Contoh di PKN STAN itu ada banyak pegawai plus dosen. Ternyata kita lihat nih, ternyata ada satu pekerjaan yang dibutuhkan oleh PKN STAN, dokter gigi, gitu ya, dokter gigi. Yang tersedia adalah pegawai dan dosen. Ada sarjana ekonomi, ada sarjana hukum, ada akuntan, gitu. Ada yang S1, S2, S3. Tapi yang dibutuhkan adalah dokter gigi. Apakah pertanyaannya kita akan melakukan training terhadap pegawai yang ada? Gitu. Jadi pegawai yang ada, dosen yang ada di training jadi dokter gigi. Masuk ke klinik, nanti kalau kalian ada yang sakit gigi, yang megang adalah dosennya. Yang sudah di training jadi bukan dokter gigi ya, tapi ahli gigi. Mau nggak? Nggak mau. Maka solusinya bukan itu. Jadi solusinya adalah dengan merekrut kembali dengan keahlian khusus. Kenapa? Karena training tidak efektif untuk dilakukan. Jadi, kebayang ya. Jadi ada kalanya di mana training itu kemudian jadi tidak efektif dilakukan. Kenapa? Karena masalah pekerjaannya itu bukan cuma kekurangan jadi cuma SDM, tapi juga perlu keahlian yang khusus. Yang gapnya itu nggak mungkin diisi dengan training. Nggak mungkin akuntan itu di training jadi dokter gigi. Jadi itu kondisinya. Dan dari situlah kita kemudian bisa menghitung dari awal tadi ya, kebutuhan jumlah SDM, keahlian apa yang diperlukan, itu kira-kira gitu. Kemudian ada evaluasi kinerja, apakah ada peningkatan atau penurunan. Kemudian ada masalah turnover, absensi dan disiplin. Ini masalah behavior. Turnover itu bahasa Indonesianya apa ya? Di mata kuliah lain ada yang dapat nggak tentang ini? Turnover. Di mata kuliah lain ada nggak sih cerita tentang ini? Manajemen dulu kayaknya ada, Pak. Manajemen ada, Pak. Bahasa Indonesianya apa ya kalau employee turnover itu? Pergantian pegawai gitu kayaknya. Pergantian? Iya. Kayak keluar masuknya gitu. Pergantian. Kemarin sih ada yang bilang katanya perputaran pegawai gitu ya. Jadi sebetulnya bukan berganti tapi berputar ya. Berputar tuh keluar masuk dari organisasi gitu. Jadi kalau turnover itu dia bukan dia dimutasi internal atau rotasi internal, tapi dia keluar dan masuk dari organisasi kita, dari perusahaan. Nah, ternyata dengan keluar dan masuknya perusahaan itu bisa mengakibatkan kinerja secara umum di perusahaan atau mempengaruhi kesuksesan dari perusahaan. Karena nanti kan kita lihat ya, turnover tingkat keluar masuknya pegawai. Nanti kita akan lihat. Ini absensi, disiplin, ini masalah behavior, perilaku. Harusnya dapat juga di mata kuliah manajemen tentang behavior. Nah, bagaimana manajemen SDM itu bisa memanfaatkan sistem informasi atau teknologi yang ada? Salah satunya dengan menggunakan yang disebut sebagai knowledge management system. To more effectively use employees' knowledge and skills, many organizations have invested in knowledge management system. Jadi, employees itu punya knowledge, punya skills. Kemudian, tadi kita bahas, organisasi itu ingin karyawannya itu ada di kuadran yang atas ini, kanan atas ini. Maka mereka menggunakan KMS, Knowledge Management System, tujuannya untuk melakukan upgrading skills dari karyawannya itu untuk bisa mendekat ke kuadran yang atas tadi. Tujuannya itu ya, tujuannya itu. Harapannya kan semuanya ke sini. Nah, makanya tadi yang skillsnya kurang itu bisa, harapannya bisa di-upgrade dengan menggunakan KMS. Untuk apa? Untuk meningkatkan knowledge mereka. Kan knowledge management skills, knowledge management system ya,
meningkatkan knowledge mereka sehingga bisa lebih cepat beradaptasi dengan keadaan, dengan permasalahan yang itu akan meningkatkan skills mereka. Nah, knowledge and skills yang ada di knowledge management system itu diperoleh dari mana? Knowledge dan skill yang ada di KMS itu diperoleh dari mana? Ada yang tahu? Diperoleh dari expert, dari experience yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi mungkin ada pejabat atau pegawai senior itu yang pernah mengalami masalah, kemudian berhasil mencari solusi atas masalah tersebut. Kira-kira gitu ya. Dia punya pengalaman yang dibangun bertahun-tahun. Sehingga Anda kalau mau punya level yang sama, Anda harus mengalami masalah yang sama dan mencoba bertahun-tahun. Maka dengan apa yang dia miliki itu, knowledge dan skill yang dia punya itu dia sampaikan, dia share kepada orang lain melalui knowledge management system. Nah, perusahaan itu biasanya mengcapture itu untuk digunakan oleh pegawai-pegawai yang masih junior, yang masih baru. Ini kita baca. Knowledge management system not only serve as a directory identifying the areas of expertise possessed by individual employees, but also capture and store that knowledge so that it can be shared and used by others. Jadi KMS itu tidak hanya tempat untuk nyimpan aja, nyimpan apa yang dimiliki skill, expertise ya, areas of expertise itu, knowledge and skill yang dimiliki oleh individual employees. Nyimpan di situ ya? Enggak. Tapi dia sifatnya adalah mengcapture, menyimpan knowledge tersebut dan itu akan bisa digunakan dan dibagikan kepada pegawai yang lain. Itu maksudnya KMS. Jadi Anda ketika ada di perusahaan dan kemudian ada orang-orang yang pakar, expert di sana, Anda bikinlah KMS. Bikinlah knowledge management system yang mana mengcapture knowledge and skill, gitu, expertise dari orang-orang yang sudah lama di sana, para pakarnya, gitu, orang-orang yang punya keahlian yang memang sudah diuji, gitu. Jadi dia punya banyak ilmu yang dengan itu orang-orang yang baru masuk itu bisa punya knowledge-nya dulu. Sehingga ketika ketemu dengan pekerjaan, permasalahan, harapannya mereka bisa membangun skills dengan lebih cepat. Adaptasinya itu menjadi lebih cepat. Kira-kira gitu. Di kita ada KLC ya. KLC itu kepanjangannya apa ya? Kemenq Learning Center, Pak. Kemenq Learning Center. Oke, Kemenq Learning Center itu adalah salah satu contoh bentuk KMS, Knowledge Management System yang ada di Kementerian Keuangan. Itu kira-kira bentuknya seperti itu. Tapi nggak selalu harus begitu ya. Yang jelas apa yang ada, expertise yang ada di employees yang sudah expert, senior gitu ya. Dia bisa di-capture, kemudian disimpan dan digunakan oleh orang-orang yang masih baru, masih belum punya level yang sama. Sehingga harapannya apa? Mereka paling nggak dapat knowledge-nya. Setelah knowledge-nya dapat, ketika mereka ketemu dengan masalah, semakin sering mereka ketemu, mereka pakai knowledge-nya, semakin mudah mereka beradaptasi dan mereka bisa membangun kompetensi yang semakin baik dalam waktu yang lebih cepat. Kira-kira harapannya gitu. Karena perusahaan kan inginnya tadi ya, semuanya punya skills yang tinggi, motivasi yang tinggi. Nah, kira-kira gitu. Knowledge management software enable consultant to store their solution to a specific problem and set database. Okay lah. Recognizing the value of employees' knowledge and skills can help companies better understand the true cost associated with excessive turnover. Jadi kalau kalian atau kalau sudah mengetahui bagaimana knowledge dan skill yang ada pada karyawan itu bisa membantu atau berdampak terhadap perusahaan. Tadi ya, knowledge and skill itu berdampak pada kesuksesan perusahaan. Kemudian kalau ingin membangun itu Anda harus mengupgrade skill dan motivasinya. Salah satu cara untuk upgrade skill adalah dengan KMS. Kenapa bisa begitu? Karena kalau nggak begitu Anda akan ketemu dengan cost yang cukup signifikan. Dari mana? Dari excessive turnover. Kok bisa sih turnover itu dari mana dapat turnover? Dari job satisfaction. Job satisfaction. Ada yang tahu apa terjemahannya job satisfaction? Kepuasan kinerja, Pak. Kepuasan kerja. Kalau kinerja kan performance ya. Kalau job itu kerja, kepuasan kerja.
Apa ini ya Dimas? Artinya apa? Kepuasan kerja itu penjelasannya gimana sih? Definisinya apa sih kepuasan kerja? Mungkin kepuasan pegawai terhadap pekerjaannya gitu. Kepuasan pegawai terhadap pekerjaannya. Apa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja? Salah satunya motivasi, Pak. Motivasi? Oke. Jadi, job satisfaction adalah kepuasan kerja. Apa itu kepuasan kerja? Persepsi seseorang terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Kepuasan kerja adalah persepsi seseorang terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Kalau kepuasan kerja tinggi, maka dia punya persepsi yang positif. Kalau kepuasan kerjanya rendah, maka dia punya persepsi yang negatif terhadap pekerjaannya. Yang mempengaruhi ada dua faktor. Yang pertama adalah kompetensi, skills tadi. Semakin dia merasa bahwa dia bisa menyelesaikan pekerjaannya, itu dia mungkin punya kepuasan kerja yang tinggi. Jadi contohnya gini, kalau orang itu punya pekerjaan yang terlalu mudah, gampang banget, itu dia akan cepat bosan, maka dia nggak suka dengan pekerjaannya. Kalau orang itu punya pekerjaan yang sangat sulit, itu akan membuat dia depresi, frustasi, maka dia akan tidak suka dengan pekerjaannya. Maka yang bisa membuat orang itu untuk tertarik dengan pekerjaannya adalah dia mungkin bisa mengerjakannya. Dia merasa dia bisa mengerjakannya, tapi itu challenging. Jadi ada hal-hal yang dia belum tahu, tapi dia merasa bisa mengerjakannya. Dari siapa? Dari knowledge-nya tadi. Gitu. Dari knowledge-nya tadi. Makanya dibantu orang itu bekerja dapat knowledge yang cukup. Kalian dibantu dapat knowledge yang cukup. Ketika masuk ke dunia kerja nanti, kalian sudah punya knowledge yang cukup sehingga skill-nya itu bisa lebih cepat untuk adaptasi dibangun gitu. Kira-kira gitu. Nah, faktor yang pertama adalah kompetensinya, skill-nya. Semakin lengkap skill-nya, maka dia akan punya kepuasan kerja yang semakin baik. Jadi challenge-nya itu bisa dia atasi. Yang kedua adalah dari sisi kompensasi. Kompensasi ya, uang, pembayaran upah. Kira-kira gitu. Jadi itu juga kalau yang bayarannya gede, maka kepuasan kerjanya akan tinggi. Ada itu yang Pak, saya nggak puas dengan pekerjaan yang bayarannya gede, saya nyari yang kecil-kecil aja. Nggak ada ya, carinya pasti yang besar ya. Nah, hanya saja kalau kita ingin membangun kepuasan kerja yang berdampak kepada kinerja karyawan, solusinya hanya dengan kenaikan upah, dengan kompensasi, dikit-dikit naikkan gaji, dikit-dikit naikin gaji, maka cost-nya akan luar biasa besar dan itu akan merugikan perusahaan. Oke, kebayang ya? Jadi solusinya bukan itu. Maka kita membangun cara yang lain untuk meningkatkan skill dan kompetensinya dengan cara yang tadi. Jadi mau bikin orang itu kompetensinya kinerjanya bagus, menaikkan skillnya, caranya dengan cara yang lain. Bukan kepuasan kerjanya itu, kepuasan kerja adalah gabungan antara skills dan motivation. Skillsnya dari kemampuan, apakah dia bisa melakukan pekerjaan itu, motivasinya diantara dengan tadi, misalkan dengan kompensasinya. Nah, nggak bisa kita kepuasan kerja itu dikejar cuman pakai uang. Upah naik gaji terus, karena akan jadi cost yang sangat besar. Maka perusahaan menggunakan knowledge management system diantaranya untuk membangun skill pegawainya sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaannya, dia punya skill yang cukup pada akhirnya dan dia punya motivasi. Tantangan-tantangan challenge yang ada itu dia merasa dia kayaknya bisa, dia mulai bisa mengerjakannya. Oke, jadi disitulah pentingnya antara manajemen SDM, kemudian dampaknya terhadap biaya dan turnover pegawai itu pengaruhnya bagaimana. Ini adalah diagram konteks dari siklus penggajian. Diagram konteks di siklus penggajian ini melibatkan ini ya, di tengah ini payroll sistem penggajiannya di siklus penggajian. Dia ada bagian kepegawaian, Human Resource Management Department gitu. Jadi bagian SDM, bagian orang-orang bagian yang melakukan pengelolaan terhadap SDM, rekrutmen dan yang lain-lain gitu ya. Dia di sini datanya dia tentang payroll change, perubahan terkait gaji, tarif gaji atau yang relevan dengan tarif gaji bagi pegawai. Itu yang ada di bagian Human Resource Management Department. Kemudian ada various department, berbagai departemen teknis lainnya.
dia memberikan time and attendance data. Tadi kan ada job assignment ya, job assignment itu dimasukinnya ke sini. Ya, kamu kerjanya pantasnya di mana? Di bagian penjualan, bagian produksi, bagian penerimaan bahan baku misalkan, atau bagian keuangan atau yang lainnya. Nah, ini ada various departemen. Dan mereka lah yang tahu bagaimana dia bekerja di organisasi itu. Mereka yang mencatat kehadirannya, waktu kerjanya itu kalau saya bilangnya actual working time. Nanti kita bahas itu. Di tempat saya sudah adzan asar. Kita break dulu ya, kita lanjutkan setelah adzan asar ya. Kita akan lanjutkan nanti di dalam konteks ini. Baik, Pak. Baik, kita break dulu. Terima kasih. Agensi lembaga pemerintahan terkait pembayaran pajak dan pelaporannya. Kemudian maaf, ini kebalik. Yang saya lingkari kebalik. Jadi yang dia adalah tax rate and interaction. Jadi tarif pajak gitu. Jadi tarif pajak itu kadang-kadang berubah, ada revisi, ada kenaikan. Nah, itu kemudian dikirimkan untuk digunakan sebagai acuan gitu ya di dalam storage atau di data kita. Kemudian di sini ada employees yang menerima pembayaran, ada bank menerima transfer gitu ya, transfer gajinya kalau dia menggunakan rekening akun di bank. Kemudian ada insurance and other companies, yaitu lembaga penyedia layanan yang harus dibayar preminya. Apapun itu, misalkan kalau di sini contohnya asuransi ya. Bisa juga misalkan tabungan hari tua, dana sosial atau yang lainnya. Jadi dia menyampaikan juga rate-nya. Rate, tax rate and instruction, rate change and instruction. Jadi kalau ada tarif dan perubahannya beserta prosedur yang harus dilakukan. Ya, kira-kira gitu ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang harus dibayarkan preminya oleh pegawai sehingga akan mengurangi gaji yang dibayarkan oleh perusahaan atau organisasi ke pegawai. Kira-kira gitu. Dan masing-masing nanti akan mendapatkan report dari sistem. Kira-kira ini ada 6 entitas. Dan diagram konteks ini sama ya, balik lagi, ini adalah versi bahasa Indonesianya. Diagram konteks ini kalau di breakdown, diturunkan menjadi diagram level 0, itu terdiri dari 5 aktivitas dasar. Aktivitas yang pertama adalah memperbarui data induk gaji atau updating file induk gaji. Gitu ya. Jadi aktivitas pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan updating file induk gaji. Yang kedua, validasi data waktu dan kehadiran. 3, mempersiapkan penggajian. 4, mengeluarkan gaji. 5, mengeluarkan pajak, penghasilan, dan potongan lain. Hanya saja di bagian mempersiapkan penggajian ini ada aktivitas tambahan lainnya, yaitu memperbarui tarif potongan. Karena ketika akan menghitung gajinya sebelum dikeluarkan, kita harus melihat apakah ada perubahan tarif atau tidak. Gitu ya. Kalau tidak ada perubahan tarif, maka menggunakan tarif lama. Kalau ada, maka akan diupdate dulu, harus diupdate dulu. Kemudian baru bisa dihitung berapa pembayaran yang harus diambil dari gaji tadi sesuai dengan tarifnya. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas dasar yang pertama. Updating file induk gaji ini dilakukan ketika ada perubahan. Jadi updating itu dilakukan ketika ada perubahan. Yang pertama, updating ketika ada pegawai yang baru masuk, misalkan. Pegawai baru ya, datanya baru masuk. Jadi create new data. Ada pegawai baru masuk ke perusahaan, maka akan mulai dilakukan perhitungan pembayarannya, kompensasinya, mulai melakukan pekerjaannya, maka ini akan ada updating file induk gaji. Kedua, kalau ada pegawai yang berhenti, pegawai yang keluar, meninggal atau yang lain, dia dikeluarkan dari daftar induk, data induk pegawai. Kemudian kalau ada yang berubah karena promosi atau karena hukuman, jadi bisa masuk, bisa keluar, bisa naik, bisa turun, semuanya masuk ke dalam updating file induk gaji. Nah, jangan sampai kita melakukan pembayaran gaji ketika kita belum yakin bahwa file induk gaji yang kita miliki itu valid. Karena akan menimbulkan banyak masalah dan merugikan perusahaan. Ini beberapa waktu yang lalu saya juga pernah itu di berita, itu di media, bahwa ternyata bukan hanya di perusahaan, tapi di pemerintahan pun terjadi. Di pemerintahan juga terjadi. Nah, saya minta bantuannya gitu. Tadi yang terakhir siapa ya?
Yang saya, Ahmad Pak. Farhan, Pak. Oh, yang terakhir Ahmad Farhan. Oke, Ahmad Farhan. Masih ada Ahmad Farhan? Ada, Pak. Ahmad Farhan mau nunjuk siapa? Siapa ya, Pak? Ya siapa Pak. aja, asal jangan saya. Farhan juga lah, Pak. Farhan Farhan Sarung, yang Pak. mana nih? Farhan Sarung, Pak. Farhan Sarung. Farhan Sarung, silakan nyalakan kameranya dulu. Jadi ada nama Farhan Sarung. Pakai sarung nggak, Pak? Ya terserah. Baik, oke. Farhan Sarung ya, bukan Ahmad Farhan. Farhan Putra. Farhan, tolong bantu saya. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat ada berita gitu ya. Saya lupa, beberapa bulan yang lalu barangkali ya. Nanti kamu bantu saya, carikan datanya, googling saja. Ada data ASN, ada pembayaran gaji yang fiktif gitu. Jadi ASN-nya nggak ada atau datanya nggak diambil, sehingga ada sekitar hampir seratusan ribu ASN yang dibayar gajinya padahal nggak ada ASN-nya. Coba tolong ya, kamu carikan datanya, nanti googling aja, nanti share screen, nanti kita lihat beritanya seperti apa. Cari juga sebabnya kira-kira apa tuh, kenapa sebabnya bisa jadi kayak gitu. Jadi tolong bantu saya. Baik, silakan Farhan. Dicari gaji, ada penjelasan tentang siapa apa ya, kan pegawai yang dia lihat adalah skillnya. Skillnya apa dia, kemampuannya apa. Begitu kemampuannya adalah kemampuan yang sulit dicarinya, kemampuan yang perlu waktu lama untuk membangun itu, maka tarifnya biasanya tinggi, gitu ya. Bisa jadi karena pendidikannya, bisa jadi karena pengalamannya, macam-macam lah. Pokoknya dia punya skill yang tinggi, maka biasanya tarifnya tinggi. Nah, tarifnya dari sini. Maka untuk membayarkan bukan hanya perlu tarifnya saja, tapi juga perlu melakukan validasi data waktu dan kehadiran. Jadi dilihat bagaimana kinerjanya, bagaimana, ini sebetulnya yang paling simpel yang melihat waktu kehadirannya ya jam aja gitu ya. Padahal sebetulnya performance itu bukan hanya dari waktu kehadiran, tapi juga ada capaian-capaian lain. Kalau di Kementerian Keuangan tuh ada namanya IKU, Indeks Kinerja Utama, atau KPI, Key Performance Indicator. Jadi apa saja yang dinilai untuk bisa mengetahui performance seseorang. Nah, kalau di sini cuman yang paling gampang yang hitung waktunya aja. Anda tarifnya berapa nih? Satu hari 100.000, ya berarti kalau Anda kerja seminggu itu 6 hari berarti 600.000. Kalau 600.000 seminggu, sebulan ada katakanlah 4 minggu, berarti kali 4, berarti 2.400.000. Berarti tarif Anda adalah 100.000 per hari. Tarif ya. Kemudian dilihat waktu kehadirannya dia seperti apa. Itu yang tahu adalah various departemen tadi, tempat di mana dia bekerja sesuai dengan job assignment yang diberikan. Ya, dapat data nih, validasi waktu-waktu kehadiran, maka akan diperhitungkan dengan tarifnya. Akan ketemu nih, maka masuk ke penggajian. Kemudian juga memperhitungkan tarif dan yang lainnya. Kompensasi pajak yang lainnya itu juga bisa dikeluarkan. Kalau sudah, baru dikeluarkan gajinya, dibayarkan gajinya. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan kewajiban pajak dan juga potongan lain yang sifatnya sukarela atau tadi pilihan opsional gitu ya. Bukan, kalau pajak kan sifatnya memaksa, wajib. Kira-kira ini ada 5 aktivitas dasar yang ada di siklus penggajian. Kalau aktivitas sebelumnya itu aktivitas dasarnya hanya 4 saja, siklus yang lain pendapatan itu ada dari entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan sampai ke penerimaan kas. Di siklus pengeluaran ada purchase order, kemudian menerima dan menyimpan bahan baku, melakukan verifikasi tagihan supplier, kemudian melakukan pengeluaran kas membayar kepada supplier. Kemarin di siklus produksi juga ada 4 ya, desain produk, perencanaan dan penjadwalan produksi, kemudian operasi produksi sampai ke akuntansi biaya. Di sini ada 5. Ini adalah yang aktivitas dasar, siklus yang aktivitas dasarnya ada 5 plus tambah 2 tadi, updating tarif sama menghitung tarif yang ada di kebersamaan penggajian. Farhan, udah ketemu Farhan? Udah sih Pak, tapi ya gini Pak. Ya udah, coba di share screen Pak. Kita mau lihat beritanya kayak apa. Silakan. Saya ketemu 2 berita ya banyak sih Pak, tapi yang pilih aja salah satu. Di share screen aja. Kita mau lihat. ya. Terlihat Pak. Sebentar. Sudah terlihat.
Apa beritanya? Ada 97.000 PNS fiktif yang terima gaji. Ini dikatakan karena kurang pemutakhiran data, karena terakhir itu pemutakhiran data tentang di BKN itu tahun 2014, Pak. Belum diupdate tadi datanya. Belum Ya. update. Tadi ada berapa? 97.000 Tapi pegawai ya? tapi yang di sini di Tribun itu katanya udah turun jadi 7.000 aja, Pak. Oh, udah turun dari 7.000. Itu oke. Anyway ya, apapun gitu ya. Mau 7.000, mau 97.000 itu adalah hanya angka saja. Itu adalah angka. Yang jelas itu terjadi, bahkan di pemerintahan pun terjadi. Untungnya ya, bukan untungnya sih, karena dia di pemerintahan, di PNS itu ya, gitu. Karena apa? Non profit. Tapi coba di perusahaan yang sifatnya profit oriented, komersial, gimana caranya dia bisa menutup itu semua? Gitu. Tiba-tiba ada pegawai yang udah meninggal, ada pegawai yang udah keluar, tetap dibayarkan gajinya. Gitu. Apa yang terjadi? Cost-nya luar biasa besar. Jadi itu adalah gambaran bagaimana kita tidak bisa membayarkan gaji sebelum kita melakukan updating valido gaji dan kita merasa bahwa sudah valid datanya. Oke. Karena kalau nggak akan merugikan. Itu yang perlu kita bangun. Jadi pengendaliannya nanti kira-kira ke arah sana gitu ya. Ada data yang nggak diupdate, ada data yang nggak valid, itu masuk ancaman yang besar sekali. Baik. Kira-kira itu ya gambarannya, bahkan di PNS juga ada ya. Jadi saya ingin menjelaskan aja. Terima kasih Farhan. Oke, kemudian ini adalah aktivitas dasarnya, dan ini ketika dia dibangun menjadi di FD level 0 gitu ya. Ini harus komunikasi datanya, nanti kalian baca sendiri. Kira-kira seperti ini gambarnya. Tetap ada 5 aktivitas: update valido gaji, kemudian melakukan validasi data waktu kehadiran, menyiapkan gaji, membayarkan gaji, dan kemudian membayarkan pajak. Entitas yang terlibat di sini sama, tetap 6. Entitasnya tidak berubah. Ada Human Resource Department, bagian SDM ya. Kemudian tadi ada Government Agencies. Kemudian ada Various Department, ada Government Agencies. Ini Various Department ada yang sama nih. Nah, kita ambil salah satu saja. Kemudian ada Employees, ada Bank, dan ada Insurance Companies. Jadi ada 6. Tetap entitas tidak berubah. Entitas tidak berubah. Sama seperti yang ada di diagram konteks. Oke. Ini adalah yang pertama, valido gaji, melakukan updating valido gaji. Perubahannya itu kalau ada orang baru memberhentikan perubahan tingkat gaji, udah kita bahas tadi. Validasi data waktu dan kehadiran. Informasi ini bisa datangnya macam-macam, gitu ya. Informasi ini datangnya bisa macam-macam. Yang pertama, informasi kalau kita menggunakan skema pembayaran yang tadi menghitung data waktu kehadiran, maka bisa menggunakan yang semisal kartu waktu ya, untuk mencatat waktu untuk membayar pegawai yang punya tarif per jam atau per hari. Kira-kira itu. Tapi ternyata nggak semuanya seperti itu. Nggak bisa diatur waktu pekerjaan yang karena profesionalismenya dia itu bukan bayar yang per jam atau per hari gitu. PNS juga ternyata masih pakai ini, masih pakai absensi gitu. Tapi ternyata ada pekerjaan profesional yang dia nggak perlu melihat waktunya, nggak perlu bikin absensi kehadirannya, tapi dilihat dari laporan output yang dihasilkan. Kira-kira apa contohnya? Farhan tunjuk siapa Farhan? Alif aja, Pak. Siapa? Alivio Daksa ada? Alivio Daksa ya? Ada nggak? Ada Pak. Kira-kira apa pekerjaan yang sifatnya profesional, pekerjaan profesional gitu ya, yang bayarannya itu nggak pakai ngitung waktu lagi, nggak perlu harus bikin absensi, nggak perlu. Apa kira-kira contohnya? Konsultan gitu kali Pak. Konsultan apa nih? Cari yang lain lah, jangan konsultan lah. Kalau konsultan tuh macam-macam, kamu juga bingung konsultan apa itu, macam-macam. Cari yang pekerjaan, profesi. HRD mungkin Pak. HRD? Profesi? Cari yang profesi Nelly, yang profesi. Profesi itu ada profesinya itu. Dosen, gitu ya. PNS, terus apa lagi ya? Pembalap gitu ya kira-kira. Nanti contoh tuh, pembalap pakai absensi nggak? Tarif dibayar pakai absensi nggak? Enggak.
Enggak. Pemain bola, lawyer, Hotman Paris misalnya. Saya tahunya Hotman Paris aja, si lawyer yang suka keluar di TV itu. Hotman Paris itu dia dibayarkan pakai absen nggak? Dia kalau ada pekerjaan dia absen pagi absen pulang nggak? Nggak kan? Nggak dihitung itu kan? Dia bikin report atau output yang kemudian setara dengan report. Ada outputnya, hasil pekerjaan. Apalagi Alif? Atlet, Pak. Iya, atlet apa? Atlet bola misalnya. Oh, itu pemain bola udah saya sebut tadi. Oh, kamu ikut aja. Udah ya? Apa? Ternyata kamu menemukan jawaban yang sudah saya sebutkan. Itu saya bukan nemu, ngambil aja dari saya. Kira-kira gitu ya, kira-kira seputar itu ya pekerjaan yang dia profesional. Jadi dia nggak pakai waktu lagi hitungannya. Dan sistem kalau perusahaan kita mempekerjakan orang-orang seperti ini, sistem kita harus bisa mengcapture itu. Sistem kita harus bisa mengakomodasi itu bahwa ada mekanisme pembayaran yang berbeda. Ya nggak pakai cara seperti ini, gitu. Jadi contohnya nih, contoh. Di kampus TAN itu ada pegawai yang struktural, yang pegawai administratif gitu biasa gitu ya. Ada pegawai yang sifatnya dosen, fungsional dosen, kayak saya nih dosen. Nah, pegawai dan dosen sama-sama dapat gaji dan tunjangan, oke. Tapi ada pekerjaan lain yang juga ada tarifnya. Contoh untuk dosen yang saya tahu ya, pembimbingan mahasiswa, bimbing KTTA, bimbing skripsi, pengujian di sidang skripsi, ikut jadi penguji skripsi gitu. Itu ada tarifnya semua. Dan kadang-kadang kadang-kadang dosen itu dapat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang sekarang bimbing 2 mahasiswa, mungkin besok lagi ada 4, mungkin lagi enggak sama sekali. Mungkin ikut bimbing KTTA, kali ini saya dapat 20 mahasiswa, mungkin besok lagi 15, mungkin 10, mungkin lebih lagi dari itu. Sidang skripsi juga sama, mungkin saya ikut nguji ada 4 mahasiswa, mungkin 2, mungkin 1, mungkin enggak sama sekali. Dinamis sekali. Jadi tarif yang nggak bisa disamakan dengan pembayaran tunjangan dan gaji. Ini juga harus diakomodasi. Artinya sistem kita harus bisa mengcapture itu. Kira-kira gitu. Jadi harus bisa membuat sistem yang bisa melihat mekanisme pembayarannya itu seperti apa. Perhitungannya bagaimana. Evaluasi kinerjanya seperti apa itu harus di-capture di sana. Tapi yang jelas harus ada ukurannya, untuk bisa melihat apakah seseorang itu bisa mencapai kinerja yang diinginkan atau tidak. Jadi harus ada ukurannya ya, harus measurable. Kemudian ada komisi langsung atau komisi gaji. Jadi komisi itu misalkan ada persentase lah dari perusahaan itu menjual, misalkan laku 1 miliar dia dapat sekian persen dari omset yang dijual itu. Ada insentif atau bonus ya, misalkan dia melampaui target kinerja yang ditetapkan di awal. Jadi karena melampaui target kinerjanya maka dia mendapatkan insentif dan bonus, itu bisa. Jadi validasi kinerjanya itu harus mampu mengakomodasi banyak skema gitu ya, bukan cuma yang ngitung absensi pagi pulang aja gitu. Jadi kalau ada profesional yang nggak ngitung absen dia nggak dibayar. Kita harus akomodasi banyak skema yang mungkin digunakan untuk melakukan pembayaran gaji, kira-kira gitu. Ini prosedurnya, departemen teknis itu mencatat semuanya. Kemudian ini kalau pakai waktu ya, membandingkan antara tarif waktu jam kerja yang harus dilakukan sama actual working time yang dia kerjakan gitu ya. Nanti akan diperhitungkan. Potensi teknologi informasi itu menggunakan perangkat elektronik dibandingkan dengan menggunakan kertas gitu ya. Kita bisa menggunakan elektronik. Contohnya kalau di kampus TAN itu sudah menggunakan fingerprint. Ada juga menggunakan pembaca kartu. Itu bisa sih pakai yang kartu yang clock in clock out gitu ya, yang kartu ceklok itu yang biasanya karyawan buruh itu suka pakai ini. Kemudian bisa juga menggunakan jam waktu elektronis. Jadi selain menggunakan perangkat elektronik kayak tadi fingerprint yang ada di kampus contohnya, itu juga menggunakan jam elektronis. Untuk apa? Untuk menghilangkan ada potensi dispute, perselisihan antara jam. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang jamnya itu beda-beda gitu ya. Ada yang setting jamnya itu tepat, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Contoh saya punya teman dulu di kampus seangkatan sih dengan saya gitu. Jadi waktu ambil S2 di ITB di Bandung dulu waktu itu, pas berangkat kuliah saya tanya, ini kok jamnya udah lewat 1/4 jam ya gitu. Kata dia, enggak, emang jamnya saya cepetin 1/4 jam. Loh kenapa gitu? Biar kita lebih cepat gitu, karena panik udah terlambat.
Bisa bilang, lah kan kamu tahu jamnya tuh lebih cepat 15 menit, kecuali nggak ngerti ya. Sebenarnya ya percuma aja sih gitu. Tapi ya oke lah ya. Itu contoh bahwa orang punya settingan jam sendiri-sendiri gitu, cara dia. Bayangkan kalau ada karyawan yang settingan jamnya beda dengan pencatat waktu jam kerja yang harus mencatat waktu jam kerjanya. Harusnya absen jam 8, di saya masih jam 8 kurang 1 menit, dia udah jam 8 lewat 5 menit. Mau pakai yang belum selesai waktunya atau yang sudah terlambat? Dispute ya, makanya menggunakan langsung yang jam waktu elektronik, langsung ada di perangkatnya sekalian. Itu yang ada di kampus kita. Itu contoh potensi teknologi informasi. 3, mempersiapkan penggajiannya. Mempersiapkan penggajiannya itu tadi ya, pertama data validasi terkait jam kerja itu dari departemen teknis atau harus departemen di mana dia bekerja. Informasi level gaji dapat dari validasi penggajian. Nah, ini akan diperhitungkan nih dua-duanya ini. Kalau man hours ya dikalikan saja tarifnya berapa, kemudian hours yang dia gunakan untuk actual working time-nya berapa. Ini ada bagian controlling nih. Orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran seharusnya tidak dapat membuat rekor baru ke dalam file induk. Jadi jangan sampai orang yang melakukan pembayaran, biasanya bendahara namanya, itu kemudian bisa melakukan create data, update data, atau delete data di dalam file induk gaji. Kenapa? Karena akan ada konflik of interest. Khawatirnya ada penyalahgunaan. Makanya otorisasinya dibuat berbeda. Dia tidak bisa melakukan CUD, gitu ya. Create, update nggak bisa. Bendahara cuma bisa read aja. Artinya dia read aja udah. Pegawainya siapa, berapa tarif yang harus dibayarkan, berapa actual working time-nya, maka gajinya akan ketemu berapa. Udah bayarin aja. Anda hanya nge-read saja. Anda jangan punya akses untuk membuat data baru. Kira-kira itu. Ini prosedurnya. Menghitung tadi ya, sampai kemudian ketika ada pajak itu dihitung tarifnya, kemudian diupdate kalau perlu update, kemudian dihitung dan pemotongan, jadi yang brutonya itu nanti dipotong dari tarif pajak dan potongan lainnya jadi gaji yang netonya. Potensi TI-nya itu dia menggunakan elektronik dan internet perusahaan. Oke lah ya, daripada pakai kertas mendingan pakai perangkat elektronik. Mengeluarkan gaji itu bisa dengan penyimpan langsung ke rekening, gitu ya. Kemarin kita belajar masalah EFT, VD, gitu ya. Teknologi itu digunakan untuk melakukan pembayaran gaji, dan itu bisa menghindarkan beberapa ancaman ya, termasuk diantaranya pencurian, kehilangan, dan yang lain-lain, penggelapan, gitu ya. Kemudian ada juga teknologi yang itu outsourcing untuk fungsi penggajian ke perusahaan yang memang punya kompetensi untuk menyelenggarakan penggajian. Jadi kalau kita merasa bahwa ini kalau kita harus ngatur gaji sendiri, dipisah fungsinya, orangnya berarti butuh lebih banyak. Kalau kita harus bangun sistem yang handal terkait penggajian, berarti kita harus bangun infrastruktur. Kayaknya nggak cukup modal kita. Orang kita juga nggak ada. Mau pengadaan baru, modalnya terlalu tinggi. Maka pakai outsourcing saja. Kita cukup membayar jasa layanan saja. Membayar jasa layanannya sehingga mereka yang sudah punya infrastrukturnya, mereka sudah punya kompetensi untuk melakukan pembayar itu, tinggal diminta untuk melakukan administrasi dan perhitungan penggajian, kira-kira gitu. Cuman terkait file induk gaji yang melakukan updating tetap dari perusahaan. Mereka hanya melakukan perhitungan atas dasar kinerja yang diberikan. Misalkan validasi data waktu kehadirannya itu seperti apa, mereka yang kemudian melakukan perhitungannya, menghitungnya saja. Ini oke. Yang terakhir adalah mengeluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Organisasi harus secara periodik membuat cek atau mentransfer dana untuk kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo, misalkan pajak gitu, karena biasanya ada spesifikasi waktunya. Ingat, salah satu tujuan dari pengelolaan internal adalah compliance. Jadi compliance adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal perusahaan. Maka kita harus melihat nih aturannya gimana kalau bayar pajak. Maka kita harus menyiapkan kapan waktunya. Di sistem kita harus mengakomodasi waktu pembayaran pajak karena ada aturannya gitu ya. Kalau pembayaran gajinya kapan, ada kebijakan internal perusahaan. Ada yang tanggal 1 kayak PNS, ada yang bahkan tanggal 25 pun sudah dibayarkan. Untuk yang swasta ya, sektor private itu ada yang sudah dibayarkan. Jadi itu adalah kebijakan internal perusahaan dan harus diakomodasi ke dalam sistem. Dikurangi dari gaji pegawai harus dibayarkan ke. Oke, ini sama sifatnya, hanya dia sukarela ya, opsional, tidak seperti pajak. Perubahan tarif dan potongan ini kalau ada maka dilakukan updating. Ini sama, ini ada beberapa layanan yang mungkin diambil oleh ditawarkan oleh perusahaan dan diambil oleh pegawai sehingga harus dihitung kompensasinya. Preminya diambil dari kompensasi yang dibayarkan, dipotong, kira-kira itu sama aja sih. Kebutuhan informasi, manajemen perlu data-data
yang terkait tentang kebutuhan pegawai di masa mendatang, kinerja pegawai itu seperti apa, moralitas pegawai, behaviornya gitu ya, kemudian efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Sering ada kesalahan nggak? Salah transfer, salah hitung, lebih bayar, kurang bayar, gagal bayar, itu kira-kira seperti apa? Sering terjadi nggak? Kalau ada, manajemen harus tahu dan harus membangun sistem yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah-masalah di sistem penggajiannya. Ini ada beberapa catatan nih. Jadi kalau kita mencari pekerja di pasar tenaga kerja, bisa jadi kita pasang iklan untuk misalkan kebutuhan kompetensi akuntan, tapi yang masuk bisa jadi sarjana hukum atau yang lain. Nah, kita harus melakukan seleksi nih. Kita kalau butuh 10 orang akuntan, ada 100 proposal yang masuk, bisa jadi yang masuk itu tidak semuanya akuntan. Jadi bisa jadi tidak semuanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Dan ini banyak orang bisa melamar untuk setiap kompetensi gitu ya. Makanya kita harus lihat yang masuk ini seperti apa. Makanya ada rekrutmen dan kemudian ada seleksi sebelum kita melakukan pengangkatan tenaga kerja. Tapi mereka juga mungkin mengirimkan lamaran ke lebih dari satu lembaga. Jadi ketika ada lowongan akuntan itu misalkan, mungkin nggak cuma satu perusahaan saja yang perlu akuntan. Jadi bisa jadi mereka juga ngirim ke A, ngirim ke B, ngirim ke C gitu ya. Nah ini kayak mahasiswa STAN gitu. Kadang daftar kesan, daftar juga ke kampus lain, dan kalau diterima semuanya belum tentu yang diambil di STAN-nya. Nah itu nggak tahu kalau sekarang ya, tapi dulu sering terjadi seperti itu. Nah kita harus menyadari kondisi seperti itu. Makanya kalau mau ngerekrut kebutuhannya 10, jangan rekrut 10. Ambil 15 sampai 20 misalkan gitu ya. Kemudian masuk ke tahap terakhir, misalkan biasanya wawancara untuk memastikan siapa yang sungguh-sungguh untuk bisa diterima. Baru kita ngambil 10. Ini ada teknis saja. Ini pengendalian sama tujuannya adalah operation, reporting sama compliance. Ini tipe pengendalian. Jadi pemisahan fungsi sudah kita bahas, otorisasi sudah, dan beberapa yang mungkin relevan itu ya. Ini ada contoh ancaman dan ada di bukunya Romney. Mungkin bisa beda dengan literatur lain, tapi nggak ada masalah karena ini sesuai dengan teori hasil risetnya Romney. Silahkan kalian baca lagi secara lengkap apa yang menjadi temuannya Romney terkait ancaman di siklus penggajian dan manajemen SDM, juga terkait kontrol yang relevan. Kira-kira itu dari saya karena waktunya sudah habis. Sebentar. Jadi hari ini tadi kita mulai terlambat. Saya izin tolong kameranya dinyalakan gitu ya, biar saya bisa capture foto kalian gitu untuk saya laporkan ke portal gitu. Silakan yang belum nyalakan kamera dinyalakan dulu. Saya mau ambil datanya dulu. Oke, sebentar. Ini kelas berapa tadi ya? 422, Pak. 422. Sebentar ya. Presensinya kita lihat dulu. Udah semua sih, harusnya sudah saya simpan semua. Oke. Presensi 26. Bukti kehadiran kayaknya yang belum. Sebentar ya. Oke, saya minta waktu, saya capture dulu ya fotonya ya. Sebentar. Yang mau sisiran dulu. Yang udah mentok ya udah terima aja apa adanya. Kalau udah mentok mau diapain lagi? Bentar ya, saya masukin dulu. Baik, sambil nunggu nih saya ngupload bukti kehadiran. Ada yang mau diskusi nggak? Kalau nggak ada, saya close gitu kelasnya sebentar. Kalau yang mau diskusi